Sobat Polandia, podcast ekonomi bahagia. Oke, balik lagi nih di podcast kita ngobrol ekonomi, di mana kita bakal bahas topik-topik seputar ekonomi yang lagi hits dan relevan banget nih buat kehidupan sehari-hari. Saya Gita bakal jadi host kalian hari ini dan tentunya nggak sendirian dong. Saya ditemani oleh 5 narasumber saya yang kece-kece banget, yang akan berbagi pandangan mereka tentang ekonomi behavior dan psikologi konsumen. Nah, kali ini podcast kita bertema gimana sih perilaku kita itu sebagai konsumen bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, halnya itu apa aja? Bisa dari emosi, lingkungan sosial, bahkan iklan yang kita sering lihat di media sosial. Nah, kenapa sih topik ini tuh penting dan menarik banget untuk kita bahas? Karena kita sebagai mahasiswa juga Gen Z ya, kita kan juga menjadi konsumen gitu. Kita menjadi pelaku membeli barang-barang gitu di e-commerce. Jadi penting banget nih buat kita ngerti kenapa kita bisa beli barang tertentu dan mengikuti tren yang lagi populer. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja nih perkenalan narasumber keren kita hari ini. Yang pertama kita ada Mbak Nasila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasila Nadinugraha. Saya mahasiswi jurusan administrasi pabrik. Oke, salam kenal Nasila. Salam Nasila. Oke. Ada Nazmi Alia Mukbita di sini, biasa dipanggilnya Alia kali ya atau Ayah. Boya. Oke, halo, kenalin aku Kayla Aurora Romer Putri, biasa dipanggil Rora. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ayu Meili Siti Nur Aisyah, biasa dipanggil Ayu. Nama saya Muhammad Berzaki Pratama, biasa dipanggil BJ. Agak kurang udah nyambung ya, cuman ya udah mungkin boleh kali diceritain deh kenapa dipanggil BJ. Boleh. Ini banget ini deh, ceritain aja ya. Penasaran bisa ke BJ gitu. Awalnya dari B sama Z kan biar Zaki tuh. Karena orang Indonesia atau orang Cilegon ini mulutnya pabaliet ya. Pabaliet apa itu? Mencong-mencong. Jadi nggak bisa kalau ditabrakin sama Z itu nggak bisa, harus J gitu. Nggak bisa. Ya, jadinya BJ tuh. Nah gitulah awal mulanya dari SMP. Jadi udah kebiasa sampai sekarang gitu. Itu teman-teman awal ceritanya kenapa bisa dipanggil BJ. Nah, kita langsung masuk ke topik kali ini aja kali ya. Oke, yang pertama-tama nih kita punya dari Kak Nasila atau Mbak Nasila juga ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, alhamdulillah Gita apa kabar? Baik, kita selalu baik ya, apalagi hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik nih. Oke, mungkin Nasila bisa tolong dijelasin nggak ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi behavior itu? Boleh banget dong Mbak Gita. Jadi ekonomi behavior itu sebenarnya adalah studi tentang bagaimana kita sebagai manusia membuat keputusan ekonomi bukan cuma berdasarkan logika dengan angkanya saja, tapi juga dapat dipengaruhi oleh perasaan, bias, dan kebiasaan kita. Misalnya nih ya, kita kan selalu beli barang. Nah, barangnya itu kadang tuh nggak begitu butuh gitu. Nah, itu tuh karena adanya faktor emosi, sosial, dan juga pengaruh lingkungan yang kadang tuh kita nggak sadari. Oke, jadi emosi dan bias ini mempengaruh banget ya dalam kita membuat keputusan di ekonomi ini. Betul Karena banget. mungkin emosi yang dimaksud itu kayak mengontrol diri kita sendiri kali Iya, ya. betul. Nggak apa namanya? Nggak impulsif Iya, buying. Ya. Nah, yang kedua nih, yang selanjutnya ada Mbak Alia yang juga tertarik nih dengan perilaku konsumen. Nah, di sini Mbak Alia bakal jelasin tentang gimana sih psikologi konsumen itu bekerja. Waktu dan tempat, silakan. Oke, terima kasih Gita. Jadi, psikologi konsumen itu lebih ke bagaimana cara kita berpikir dan merasa saat lagi bikin keputusan untuk membeli sesuatu. Misalnya, kenapa sih kita lebih sering beli barang saat ada promo diskon? Siapa di sini yang sering kayak gitu? Aku absen. Semua ya, nih, semuanya. Aku bocil diskon. Padahal barang itu nggak kita butuhin banget kan? Iya lagi. Itu karena ada faktor psikologi seperti rasa takut untuk ketinggalan atau bahkan keinginan untuk merasa puas karena kita mendapatkan harga barang yang murah. Tapi kalau kita bisa ngerti, kita bisa lebih sadar loh sama keputusan yang kita ambil saat jadi konsumen. Tuh teman-teman. Jadi beli barang tuh sering banget ya, nggak karena cuma butuh, tapi karena
haus mata takut ketinggalan tren gitu kali ya. Banget itu kayak ya kayak sekarang deh yang lagi tren tuh kayak ganci-ganci yang berisik-berisik itu gelang yang buat apa tuh yang skena-skena gitu. iya. Karena lagi zaman banget ya skena-skena Iya lagi tuh. tren banget sekarang. Bener, jadi selain itu berarti ada dorongan emosi ya. Iya, Nah, lanjut deh ke Rora yang dia tuh tertarik banget sama tren pasar. Mungkin teman-teman bisa lihat udah modis banget, udah ready banget untuk menjawab dan memberikan pendapatnya tentang gimana sih tren pasar itu bisa mempengaruhi psikologi konsumen. Oke. Batuk. Oke, jadi kalau kita bicara soal tren pasar nih, itu sebenarnya sangat dipengaruhi ya sama perilaku konsumen. Apalagi kita tuh hidup di zaman media sosial sekarang inilah. Jadi misalnya nih ada barang yang tiba-tiba viral atau lagi dibicarain di platform yang terkenal kayak di TikTok, Instagram, Twitter, itu tuh pasti gak jarang orang-orang tuh jadi pengen beli gitu loh, pengen ikut-ikutan. Iya kayak Labubu, kalau dia kan, iya dia malah buset. Nah lucu ya. Oke terus kayak kita kan jadi takut ketinggalan gitu loh, terus atau pengen dianggap kekinian gitu loh, biar nggak tahu. Gak keren gitu ya. Oke, pasti ikutan tren ini loh. Iya. Kuno gitu ya. Aku nggak kuno. Ada. Makasih loh udah itu. Itulah kenapa ya guys, tren pasar tuh bisa cepat berubah. Itu tuh karena faktor psikologi seperti peer pressure. Apa tuh? Peer itu teman sebaya. Pressure itu tekanan. Jadi tekanan teman sebaya gitu. Paham kan? Paham. Dan FOMO, fear of missing out, yang bikin orang-orang tuh tergoda buat beli barang-barang yang lagi hits. Kayak yang aku lagi baca-baca nih di The Jakarta Post, itu tuh mengatakan struktur konsumsi menyatakan 40% sampai 50% orang di Indonesia itu menggunakan atau membelanjakan pendapatannya untuk memanjakan diri atau bergaya hedonisme seperti itu. Iya, dikit-dikit iya. Iya kayak gitu. Bener banget. Jadi ini pasti sering banget terjadi di kalangan mahasiswa kan. Nah teman-teman juga pasti relate banget nih. Nggak boleh munafik ya di podcast ini. Nggak ada. Jadi kita tuh kayak sering banget lihat barang-barang yang viral di media sosial terus terus buat beli, walaupun mungkin nggak terlalu penting gitu ya. Oke, nah boleh kita lanjut kita narasumber keempat ada Mas Daki atau Mas Bejer. Nah teman yang bertanya-tanya kenapa dipanggil Bejer tadi udah dijelasin kan jawab. Langsung aja ya Mas Daki, gimana sih perusahaan itu bisa memanfaatkan sekali konsumen untuk mempengaruhi keputusan beli kita? Ini Mbak Gita. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti tugasnya bagaimana caranya menarik konsumen sebanyak-banyaknya untuk beli barang dia. Ada beberapa prinsip sama teknik marketing yang suka mereka pakai nih, dan kita juga kena lah biasanya dengan jebakan Batman-nya. Kayak limit offer, sama juga ada apa tuh coba? Apa coba tebak-tebakan? Tebak-tebakan. Yang bisa dapat apa? Coba Yang bisa enggak jadi dapat Labubu. Tahu kenapa? Karena saya sudah ingat scarcity marketing. Gitu. Enggak jadi, enggak ada Labubu. Karena nanti itu impulsif buying juga. Enggak boleh. Oke, itu ada juga scarcity marketing yang bikin kita tuh merasa barang itu langka dan harus terburu-buru beli. Kayak contohnya banyak brand sekarang di all shop yang naruh harga tuh 300.000 contoh. T-shirt misalnya. Di diskon jadi 150.000. Itu bisa dicek. Padahal dari awal tahun sampai akhir tahun itu harganya bakal begitu aja. Jadi cuma marketing. Diskon abadi. Udah paten itu emang harga asli sebenarnya.
cuma karena emang kita biasanya ngelihat, wah ini diskonnya 50%. Beli apa? Beli apa ya? Iya. Harganya pas-pasan. Pas-pasan. Buat makan, apalagi kita anak kos, buat makan udah pas-pasan. Belum buat bensin. Belum buat bensin. Buat beli ke print. Ya itu. Hashtag tolong help. Help ya, harus tolong banget nih. Nah itu harus bener-bener kita kendaliin nih dari diri kita sendiri. Jadi seharusnya nih teman-teman yang udah nonton podcast ini jadi tahu kalau ada tuh diskon abadi tuh gitu. Sama yang terakhir biasanya keranjang-keranjang kuning di video platform. Keranjang yang bener keranjang. Iya, keranjang kematian ya mungkin ya. Keranjang itu Aduh, check out. Aduh. Banyak duit. Pas abis check out itu isinya penyesalan gitu. Biasanya ya kalau video TikTok biasanya mancing kita untuk beli dan gak mikir dua kali tuh. Karena dia buat video terlebih dahulu, terus videonya menarik nih, kayak wah lucu juga nih kayaknya kalau dipakai, soalnya biasanya itu POV dan kita mulai tertarik. Jadi intinya si perusahaan ini pasti bakal narik kita untuk buat beli, gak mikir dua kali lah untuk membeli sesuatu. Jadi intinya gitu mbak kita. Oke, jadi pada intinya kita tuh tertarik beli karena makan ini ya. Oke, kita langsung aja nih kamu yang gak sabar ya nih giliran kamu. Iya. Jadi data konsumen itu bisa membantu perusahaan memahami perilaku kita. Contohnya boleh dijelasin? Oke, kalau terkait data, misalkan gini, kita kan sering searching ya barang kayak di e-commerce kayak Shopee atau TikTok. Nah pasti setelahnya kita dapat rekomendasi gak sih? Nah itu merupakan data yang diolah oleh perusahaan. Nah nantinya kita akan diberikan diskon atau rekomendasi barang yang serupa. Jadi buat menarik kita buat beli gitu. Nah itu tuh sebenarnya baik dan buruk. Baiknya kalau misalkan kita lagi searching barang yang emang perlu kita butuhin, nah diskon tersebut atau rekomendasi tersebut dari data perusahaan itu bisa membantu kita kan, kayak kita untung nih. Tapi kalau misalkan kita cuma pengen ikutan tren doang, kayak hedon tadi, itu bisa merugikan kita. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin hedon, kalian teringat sama peristiwa di Amerika Serikat gak sih? Iya. Yaitu ekonominya merosot, yaitu peristiwa The Great Depression, di mana hal ini tuh diakibatkan oleh masyarakat di Amerika yang hidupnya hedon gitu. Jadi maksudnya kita sebagai mahasiswa AP ya, apalagi dan masyarakat Indonesia, kita harus bijak-bijak gitu, jangan sampai hal tersebut terjadi lagi sama kita gitu sih terkait data. Jangan terbawa Arus, kamu mulai terbawa arus. jadi data itu bisa ngasih insight ya. Iya betul. Perusahaan. Jadi mereka tuh lebih ngerti apa yang kita butuhin. Iya. Oke. Jadi dari yang kita bahas tadi, mungkin ada kali ya sedikit aja nih dari teman-teman yang mungkin hedon semua gitu ya. Mungkin ada ada nih. ada banget lah. Oke, jadi tuh aku tuh sempet suka K-pop masih sih, cuma kayaknya di masa itu tuh lagi gila-gilanya kali ya. Jadi aku membeli album dan photocard. Enggak album, foto-foto Iya, apa itu? Iya, kalau boleh ditanya kepake gak tuh sekarang? jujur enggak. Ya itu makanya penyesalannya sampai sekarang, kayak padahal aku bisa loh nabung buat selanjutnya gitu. Jadi tolong ya teman-teman, berpikir 2 kali lagi untuk membeli album dan photocard gitu. Real testing nih. #real. Hashtag real. Mungkin ada lagi nggak? Lanjut kali. Mungkin. Oke. Nah, tadi kan kita udah sharing-sharing ya dari kita dapat sharing dari Kak Alia, Mbak Alia, yang itu di album dan PC ya, PC, photocard. photocard. Nah, dan sekarang nggak penyesalan. Mungkin dari narasumber kita yang kece ini ada nggak sih masukan tentang gimana
sih caranya tuh kita bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja? Mungkin aku mau dari Nasyila duluan. Boleh, boleh. Oke, boleh, silakan. Menurut aku nih ya, penting banget loh buat kita sebagai mahasiswa terutama untuk lebih sadar dengan keputusan beli kita. Karena kadang tuh ya, kita suka tergoda kan ya buat beli barang karena promo atau diskon atau mungkin nih karena teman-teman kita. Bahasa kerennya tadi yang udah disebut sama Rora, fear of missing out. Iya, betul. Nah, kalau bisa tuh sebelum beli barang ditanya dulu ke diri sendiri. Ini tuh barang beneran bakal berguna gak sih ke depannya atau nanti tuh dampak ke keuangan kita tuh gimana gitu. Iya, benar banget. Jadi harus dipilah-pilah banget sih. Oke, mungkin selanjutnya Kak Alia yang tadi kita udah dengar nih pengalaman dosa. Iya, benar banget, aku setuju lagi sama Nasyila. Kalau kita bisa lebih sadar sama motivasi kita di balik keputusan kita untuk membeli sesuatu, kita lebih bisa menghindari belanja impulsif. Coba deh buat budget bulanan dan tetap berpegang pada itu. Jangan gampang terpengaruh sama iklan atau barang yang lagi viral. Jadi kita tuh tetap bikin budget bulanan, kayak budget bulan ini kita ngeluarin segini nih, bulan depan segini. Jadi biar tidak terkecoh gitu. Iya. Boleh di-next langsung ke Kak Kayla. Oke, setuju banget ya sama si Ayah tadi bilang harus ada plan-plan gitu ya bulanan biar lebih ke struktur aja ya nanti pengeluaran kita. Coba deh kita tuh lebih fokus buat ngefokus ke kebutuhan pribadi aja gitu, jangan terlalu tergoda sama tren. Emang sih seru yang ngikutin tren, seru banget kan? Iya. Iya. Bener, tapi lebih seru lagi nih kalau kita bisa menabung untuk hal-hal yang lebih penting lagi gitu. Iya, iya, aminin guys. Iya. Iya. Iya, jadi pentingnya. Mungkin ke Mas Manajer nih gimana nih? Sih kayaknya hampir sama ya kayak Mbak Rora gitu. Kalau kita tuh intinya tuh sebagai konsumen tuh gak boleh gampang terpancing oleh perusahaan tersebut, karena kalau mereka dapat uang dari kita kan gak dapat uang nih dari mereka. Jadi kita harus banyak-banyak menabung. Mungkin cukup aja dari saya segitu. Betul. Iya, setuju sih sama pendapat dari teman-teman semua. Terus kita juga kan sebagai mahasiswa AP nih ya, berkecimpung di kebijakan, kita harus bijak nih. Jangan sampai malah terbawa arus sama tren. Gitu sih. Mulai terbawa. Arus. Oke, cukup kita. Dari tadi terbawa arus mulu ya kita. Nah, jadi setelah kita mendengar nih dari teman-teman tadi, ternyata banyak banget ya insight yang bisa kita ambil dari diskusi ini. Jadi buat teman-teman nih, apalagi mahasiswa dan coba yuk lebih bijak lagi dalam berbelanja dan jangan gampang terbawa arus. Nah, arus tren dan diskon. Ingat, keputusan beli kita nggak cuma berdampak di dompet, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman narasumber yang udah hadir hari ini dan bersedia untuk berbagi ilmunya. Semoga diskusi kita hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham lagi gitu tentang ekonomi behavior dan psikologi konsumen. Jangan lupa ya untuk dengerin podcast kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa.